Halo guys, perkenalkan nama saya Octavia Selvani dengan NPM 19508289. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu persepsi konsumen dan informasi. Bab ini memiliki 5 subbab. Yang pertama, pengertian persepsi konsumen. Yang kedua, proses persepsi konsumen. Yang ketiga, pengertian citra. Yang keempat, pengolahan informasi. Dan yang terakhir, pembelajaran konsumen. Penjelasan subbab pertama yaitu pengertian persepsi konsumen. Pengertian persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambar yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf atau pusat susunan, saraf kepribadian, dan pengalaman penerimaan diri, serta keadaan individu pada waktu tertentu. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang berpersepsikan atas seorang dan keadaan. Intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Terdapat 3 tahapan dalam proses persepsi konsumen, yaitu tahap pertama, exposure. Suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Contohnya ketika konsumen melihat iklan telepon seluler di televisi, konsumen akan memperhatikan segala informasi mengenai spesifikasi dan fungsi produk, termasuk fitur-fitur yang ditawarkan. Maka di sini seorang konsumen menggunakan indera penglihatan dan pendengaran dalam proses penerimaan informasi. Yang kedua, attention, merupakan tahap di mana konsumen mengelola informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingkan antara informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah ia miliki. Tahap ketiga atau tahap terakhir, interpretation, adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Interpretation adalah pemahaman terhadap makna atas sensasi. Berhubungan dengan pemahaman atas informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus yang bersifat individual dan situasional. Stimulus bisa dibentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, dan nama produsen. Subbab kedua adalah proses persepsi konsumen. Persepsi timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Stimulus tersebut akan diseleksi, dikelola, dan diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Proses persepsi konsumen yang pertama, seleksi. Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut dengan sensasi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi karakteristik stimuli yang dapat mempengaruhi pemilihan konsumen dalam memilih stimuli yang akan diperhatikan, yaitu 1. Faktor dari stimuli itu sendiri. Pertama, perbedaan yang mencolok. Yang kedua, kebaruan. Yang ketiga, intensitas. Yang keempat, besarnya ukuran. Yang kelima, warna. Yang keenam, posisi. Dan yang terakhir, keunikan. Faktor yang kedua adalah faktor internal. Yang pertama, seleksi. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, bertahap secara perseptual. Yang kelima, menutup secara perseptual. Pengertian proses persepsi yang kedua adalah pengolahan. Ketika seseorang melakukan penilaian,
Orang tersebut mencoba menilai berdasarkan sebab internal maupun eksternal. Cara penilaian persepsi yang paling sering digunakan. Pertama, persepsi seleksi. Orang-orang secara seleksi menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan kepentingan mereka, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang kedua, halo efek, menggambarkan kesan umum tentang seseorang individu berdasarkan karakter tunggal. Yang ketiga, kontrak efek, evaluasi karakteristik seorang melalui perbandingan dengan orang lain. Yang keempat, proyeksi, memasukkan karakteristik seseorang dengan orang lain. Proses persepsi konsumen yang terakhir adalah persepsi dan pembuatan keputusan konsumen didasarkan pada yang pertama, masalah. Sebuah perbedaan yang didasarkan kondisi saat ini dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua, keputusan. Pemilihan yang dibuat dari antara alternatif yang dikembangkan dari data. Subbab ketiga adalah pengertian citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek, yang dibentuk dalam memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Subbab yang keempat adalah pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Model pengolahan informasi terdiri dari 3 elemen penting, yaitu penyimpanan informasi. Penyimpanan informasi merujuk pada tempat di mana informasi disimpan. Pada umumnya, ruang penyimpanan informasi terdiri dari 3 macam memori seperti perekaman sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif adalah kegiatan mental yang membantu informasi untuk dikirim dari suatu memori ke memori yang lainnya. Proses kognitif terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, resepsi, pengodean, dan pemanggilan kembali. Subbab yang kelima adalah pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk dan merek produk apa yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya dalam pengalamannya di masa lalu. Ada beberapa elemen penting dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan kondisi penting yang harus ada pada individu yang belajar. Yang kedua, isyarat. Isyarat merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif. Yang ketiga, respon. Respon adalah reaksi individu terhadap isyarat. Teori pembelajaran. Terdapat 3 teori besar yang menjelaskan proses pembelajaran, yaitu teori pembelajaran perilaku. Menurut teori ini, pembelajaran dapat berlangsung ketika individu mampu menghubungkan antara stimulus dengan respon dan antara respon dengan stimulus. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif. Konsumen memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, maka pemasaran perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas kepada konsumen. Teori yang ketiga adalah teori pembelajaran observasional. Dalam pembelajaran ini, hakikatnya individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan model. Sekian video penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih.